Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Apa kabar saudara-saudari yang berada di rumah, yang sedang menonton? Kami berharap kamu semua berada dalam keadaan yang baik dan senantiasa berada dalam keadaan yang sukacita dalam penjagaan Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam program Randau Kehidupan dan hari ini sudah masuk ke episode yang ketiga. Dan tajuk yang kita mau bincang pada hari ini adalah semua generasi akan datang. Jadi dalam tajuk ini, dalam topik ini kita akan membincangkan mengenai dosa, mengenai Nuh, dan yang menarik di sini kita akan menyentuh mengenai tanda perjanjian, yaitu yang banyak orang yang suka tengok nih benda, yaitu pelangi. So bersama-sama dengan saya, seperti biasa tidak lain dan tidak bukan orang-orang yang hebat. Bersama-sama dengan saya pada hari ini kita ada Dr. Gerard. Dia seorang pencara di Fakulti Kependetaan Asia Pacific International University. Kita ada Pastor Brian Scott, orang kuat Hope Channel Southeast Asia, ya, sedang melayani di Hope Channel. Dan kita ada juga Pastor Minsun yang ketika ini belajar di Asia Pacific International University dalam jurusan kependetaan. Salah seorang orang yang disegani juga dalam departemen ataupun departemen teologi di AIU. Apa kabar para pendeta semua? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Jadi saya percaya kamu semua sudah sedia, kamu sudah ready untuk mengungsikan sesuatu kepada para pendengar di luar sana. Amin. Sebelum kita lanjut masuk ke dalam ruangan perbincangan, saya senang sekali untuk mengajak kita memulakan program ini dengan doa, dan kita minta Dr. Gerard pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab mempunyai peluang sekali lagi untuk melayani-Mu dalam pertukaran pendapat, perandauan ini. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus dalam minda kami, agar kami boleh mengucapkan ataupun mengatakan apapun yang Tuhan kehendaki kami nyatakan, agar umat-umat-Mu akan diberkati. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau mendengar ini, kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Gerard. Saudara-saudari, kita lihat di dalam pelajaran yang lalu bagaimana Tuhan membuat perjanjian. Karena kita ini adalah manusia yang tidak layak sebenarnya. Menerima perjanjian itu juga sebenarnya tidak layak. Tetapi apa yang membuatkan kita dapat perjanjian daripada Tuhan, apa yang membuatkan Tuhan melakukan perjanjian kepada manusia adalah karena kasih-Nya kepada kita begitu besar. Karena itu Dia membuat perjanjian. Dan tujuan perjanjian itu adalah untuk menyelamatkan saudara-saudari kita semua. Tuhan mahu membawa kita, Tuhan mahu memulihkan hubungan yang sudah rosak akibat dosa. Nah, hari ini kita coba membahaskan mengenai dosa. Prinsip dosa, apa sebenarnya dosa itu dan apa yang dosa boleh lakukan. Dan mungkin kita langsung kepada kita punya rekan sini, Pastor Minsun. Mungkin boleh kongsikan sedikit prinsip ataupun bagaimana sebenarnya dosa ini bekerja di dalam kehidupan manusia. Apa yang dia mampu lakukan dan apa saja yang Pastor rasa mau kongsikan. Oke, terima kasih karena diberi kesempatan untuk memulakan perbicaraan ini. Bila kita berbicara tentang dosa dan bagaimana Alkitab itu mengungkapkan tentang dosa itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum. Yes. Dan dalam Perjanjian Lama pula, dalam buku Yesaya, dosa itu telah memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi di situ kita lihat bahwa dosa ini adalah suatu perkara yang menjadi benteng benteng pemisahan kita antara kita dengan Tuhan. Di mana apabila dosa ini berlaku, maka seolah-olah kita menjadi jauh dengan Tuhan. Jadi inilah yang kita lihat betapa buruknya dosa ini, karena merosakkan hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Pastor Minsun. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang simple. Maksudnya di sini, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena kita lihat Tuhan melihat keadaan bumi pada waktu
itu seolah-olah dia of course dia sedih, dan dia mahu menyelamatkan ataupun mahu mencari seseorang yang mampu untuk menjadi contoh kepada manusia di masa yang akan datang. Dan akhirnya dikatakan Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kita lihat daripada ayat ini, seolah-olah Nuh juga sebenarnya tidak layak. Tetapi karena kehidupan Nuh yang baik dan yang setia dan dilihat oleh Tuhan adalah satu-satunya manusia yang ketika itu adalah manusia yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan untuk diselamatkan. Bagaimana dosa itu bekerja seperti mana yang Pastor Minchun sudah katakan sebentar tadi. Ya, sangat cepat dosa itu merusakkan apa yang dicipta oleh Tuhan. Di awalnya kita lihat pada Kejadian 1 ayat 31 dikatakan di sini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saya tertarik dengan ayat ataupun statement yang dikatakan di sini. Sungguh baik. Maksudnya ciptaan Tuhan itu pada mulanya adalah semua baik. Tetapi dosa telah masuk ke dunia menjadikan semua baik itu rusak. Inilah yang dilakukan oleh dosa. Apa yang diciptakan oleh Tuhan yang pada mulanya dalam keadaan yang baik dirosakkan oleh dosa. Dosa memberikan satu akibat yang menjijikkan. Kita boleh lihat apa yang berlaku pada zaman Nuh. Pemberontakan mencapai tahap yang mengerikan. Wah, dan saya ingat inilah juga yang Tuhan perlu lakukan untuk membersihkan bumi ketika itu. Karena kita lihat pemberontakan itu di mata Tuhan pada waktu zaman Nuh sangat-sangat menjijikkan. Kejahatan menelan manusia. Sangat mengerikan ya sebenarnya bagaimana dosa itu merosakkan ciptaan Tuhan. Pastor Brian, ada yang mau dikongsikan? Saya sedang berpikir kenapa sampai tahap mengerikan itu dosa manusia yang telah accumulate, telah terkumpul. Sebenarnya bukanlah satu jangka masa yang begitu lama kalau kita lihat bandingkan dengan waktu Tuhan, sekitar 2000 tahun selepas kejadian. Tetapi kejahatan yang begitu memuncak dan bahkan sewaktu kita lihat dalam konteks Lot sendiri di Sodom dan Gomora itu tidak pun berapa lama sesudah Tuhan memeteraikan janjinya dengan Abraham, tempat yang didiami Lot itu juga kejahatan pada waktu itu sampai kepada cawan murka Allah yang sudah penuh, sehingga Allah harus menyelesaikan once and for all. Tetapi dia harus menyelamatkan Lot, ya, karena baginya Lot itu harus menerima kasih karunia-Nya untuk meneruskan ya perjanjiannya dengan Abraham. Dan inilah yang kita lihat, Noah ini bukanlah orang yang tidak berdosa, dia adalah orang seperti kita, ya. Tetapi apa yang membezakan dia adalah kasih karunia Allah itu yang menyelubungi hidupnya, yang menaunginya, dan dia percaya, dia menuruti, dia memelihara kekudusan Allah yang dikenakan kepadanya itu. Dan kita boleh lihat buktinya bahwa daripada Nuh, keluarganya juga diselamatkan. Maksudnya ada inisiatif daripada Nuh itu untuk memelihara komitmennya dengan Allah, perjanjian itu, dan dia telah menyelamatkan seluruh keluarganya. Itu merupakan satu kejayaan yang besar buat dirinya, ya, karena melalui dia keluarganya diselamatkan. Dan itu yang kita lihat sangat mengerikan. Tetapi apa yang pasti adalah Tuhan akan tetap memelihara kumpulan yang kita sebutkan sebagai remnants, yang sisa ini. Dan Noah adalah remnants yang pertama. Dan kemudian kita lihat perjanjian itu dibawa kepada Abraham dan dibawa kepada bangsa Israel dalam Keluaran, dan seterusnya dibawa ya kepada kita sekarang yang orang Kristen, yang daripada semua
umat manusia ini yang percaya kepada Yesus disimpan sebagai dipelihara perjanjian itu. Dan kepada sekarang ini, daripada gereja-gereja yang pelbagai itu, gereja Tuhan yang sisa ini dipelihara ya, untuk meneruskan mandat untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ada saja usaha Tuhan untuk memelihara generasi, untuk meneruskan legasi warisan iman yang diturunkannya kepada Abraham, Noah, dan juga Adam dan Hawa ini pada mula kejadian itu. Terima kasih Sir Brian. Mungkin sebelum Dr. Gerard menambah, saya ingin kongsikan sesuatu. Kita lihat di dalam kitab Kejadian juga 6 chapter yang ke-6 ayat yang ke-5 dan juga yang ke-11 ya. Kita lihat akibat buruk daripada dosa ini. Akibat buruk ini ada penyebabnya. Dosa ini dikatakan bukan macam luka yang terpotong. Kalau luka yang terpotong, kayak kita mungkin sedang memotong-motong membersihkan kawasan rumah, kita terpotong, kita punya terhiris kaki kita ataupun tangan, dia boleh sembuh. Ya, dia boleh sembuh. Tetapi dosa ini bukan seperti luka terpotong. Dosa ini dia boleh menjadi parah, dia boleh merebak dengan cepat, dia tidak ada kesembuhan ataupun proses kesembuhan secara otomatis macam yang luka terpotong. Sebaliknya, jika dibiarkan, dia tidak akan berhenti membawa kehancuran. Inilah dosa. Dan tidak heranlah kenapa sebenarnya Tuhan begitu tidak suka dengan dosa. Karena dosa ini tidak boleh pulih dengan sendirinya. Cepat atau lambat, dosa perlu dihapuskan dengan cara Tuhan yang adil, penyayang, dan tidak ada pilihan lain untuk berkompromi dengan dosa. Nah, cerita di zaman Nuh, ya air bah itu, sekali lagi kita sudah bahas di randau yang sebelum ini mengenai Nuh. Air bah yang berlaku akibat daripada dosa-dosa manusia dengan tujuan untuk memulihkan ataupun menghukum orang-orang yang memberontak, yang berdosa. Kenapa saja ada persoalan mungkin? Kenapa saja Tuhan tidak langsungkan hilangkan dosa itu pada waktu itu? So dengan kata lain, bahasa pasar di Sabah, alang-alang lah bah, dia bilang, alang-alang lah bah, kasih satu kali. Ya, ini tertinggal juga. sudah air bah bersih, pulih, dan akhirnya tidak ada manusia lagi yang berbuat memberontak selepas air bah. Disebabkan dosa itu masih ada, selepas air bah timbul lagi, beranak lagi. Kenapa tidak alang-alang saja? Mungkin ini satu persoalan yang para viewer kita mau tahu jawabannya. Mungkin kita serahkan kepada Dr. Gerard untuk bantu. Kali pertama kita lihat yang kita panggil sebagai Injil pertama, ataupun proto-gospel. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Satu janji yang satu hari nanti Tuhan akan menghancurkan dosa itu secara total. Ke akar umbinya, dari ke akarnya. Kalau dia buat masa ini kita masih lagi belum, saya pikir kita tidak dapat melihat apa dalam pikiran Tuhan, apa yang dia pikirkan pada masa. Tapi kalau kita teliti apa yang berlaku, bukan saja dalam Kejadian, bukan saja dalam cerita Noah ini, tetapi sehinggalah kita harus melihat kepada keseluruhan Alkitab, sehingga kepada Revelation, Wahyu, kita melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana dia tertentu. Dan kedatangan benih itu ataupun anak perempuan itu harus datang jauh selepas cerita Noah di sini. Tetapi kita sudah mulai melihat bahwa dari kejatuhan itu sehinggalah kepada Abraham, even selepas itu pun kamu masih melihat juga ini, kita melihat bahwa ada dua keturunan itu, keturunan perempuan itu dan keturunan ular. Dan dalam pasal yang ke-6 ini kita melihat kedua keturunan itu di sini. Dan Nuh itu adalah
dalam keturunan, garis keturunan perempuan tersebut. 6 ayat 9 mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan dia beritahu ada 3 anak Nuh, tetapi dia bezakan itu secara deep contrast di ayat 11 dan 12. Bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kamu melihat lagi dosa manusia itu dalam ayat yang kelima. Pun segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. So Tuhan tidak belum tiba masanya untuk meniadakan dosa pada masa ini, sebab Tuhan mempunyai rencana yang lebih mantap, yang lebih yang lebih besar di sini, sehinggalah kepada zaman Yesus dan selepas itu. Rencana Tuhan sebenarnya sesuatu yang saya boleh katakan susah juga kita sebagai manusia biasa untuk coba fahami. Ya, walaupun kita faham bahwa masanya belum tiba, karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik untuk manusia. Karena itu dosa tidak langsung dihapuskan bersama-sama dengan air bah ketika itu. Mungkin masih juga ada manusia yang pemikirannya, kalaulah langsung dihapuskan, sudah tentu hidup kita sekarang ini berada dalam keadaan yang baik, tidak ada penyakit, tidak ada COVID-19 mungkin. Ya, inilah semua yang dalam pemikiran manusia. Tetapi ya, kalau kita lihat kehidupan Nuh seperti yang sudah dijelaskan oleh Pastor Brian dan juga Dr. Gerard tadi, saya terlihat satu statement yang mengatakan Noah stood like a rock amid the tempest. Maksudnya di dalam kehidupan Noah, ya, dia hidup di kalangan orang-orang yang berdosa sebenarnya. Dia hidup di kalangan orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Kalaulah juga pada waktu itu zaman dia ada hospital sakit mental, saya rasa orang akan masukkan Nuh di hospital sakit mental karena kesetiaan dia. Nah, luar biasa sekali. Dan kalau kamu lihat di dalam pelajaran ini juga, kita lihat dia adalah orang yang benar, dia tidak bercela, dan dia bergaul dengan Tuhan. Nah, Pastor Minsut, mungkin Pastor Minsut boleh kongsikan bagaimana serba sedikit mungkin ciri-ciri lain ataupun jelaskan hubungan yang bagaimana sebenarnya yang wujud antara Nuh dan juga Tuhan, sehingga ayat Kejadian 6 ayat 8 ini begitu hebat sebenarnya. Maksudnya dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa sebenarnya jenis hubungan Nuh dengan Tuhan ini sebenarnya? Mungkin kita mau tahu jenis hubungan Nuh dengan Tuhan. Mungkin Pastor Minjun boleh kongsi. Terima kasih. Alkitab tidak mencerahkan secara terperinci tentang kehidupan Nuh pada zaman dia. Dan kita tidak tahu pun, kita tidak hidup di zaman itu. Bagaimana kita membayangkan Nuh ini memiliki satu kehidupan yang luar biasa. Sehingga Tuhan mengakui dia, Alkitab pun juga turut mencatat dia sebagai satu individu yang setia, yang tidak bercacat celah di zaman dia. Dan saya percaya Noah juga bukanlah manusia yang sangat sempurna di zaman itu. Namun di antara orang-orang yang kebanyakan, Nuh lah yang paling baik di antara manusia pada zamannya. Dan saya percaya Nuh memiliki satu karakter, tabiat yang baik, sehingga Tuhan mengakui dia sebagai hamba dia yang setia. Kalau tidak mungkin Alkitab itu mencatat perkataan yang tidak betul tentang Noah. Dan saya percaya juga Roh juga tidak akan mengilhamkan penulis Alkitab ini untuk menulis perkara yang positif tentang kehidupan Nuh juga. Berarti Nuh memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, di samping dia memiliki tabiat yang menyenangkan Tuhan. Iya. Dan kita lihat juga Petrus sebenarnya dalam 2 Petrus 2 ayat 5, dia mengatakan Nuh adalah siapa? Nuh adalah pemberita kebenaran. Oh, sangat luar biasa sekali sebenarnya kehidupan
Nuh ini. Dan iya, kita beralih kepada mungkin Pastor Brian mengenai covenant, perjanjian dengan Nuh, sehingga kan di sini juga kita melihat tanda perjanjian antara Tuhan dengan Nuh selepas air bah. Mungkin Pastor Brian ada sesuatu di sini mau dikongsi. Apa yang menarik di sini adalah sewaktu Tuhan mengesahkan perjanjiannya itu selepas air bah itu, dan apabila mereka keluar itu mereka melihat tanda yang begitu nyata, yang begitu praktikal di langit. Saya kurang pasti kalau ke masa keadaan itu, tetapi apa yang pasti pada masa kita, pelangi itu biasanya datang selepas hujan apabila ada sinar matahari. Dan saya tidak tahu sama ada masa itu ada hujan renyai-renyai dan matahari di atas mereka dan kelihatan pelangi. Tetapi ini merupakan satu tanda, dan kita melihat berbagai jenis tanda juga ya yang Tuhan berikan kepada Hezekiah, tanda kepada siapa yang orang yang melawan orang Midian itu, Gideon. Dan tanda-tanda yang nyata, even pada Musa, dia menaruh tangannya dan melihat ada kusta, dan banyak tanda-tanda itu. Seakan-akan Tuhan dia tidak hanya bercakap saja, dia lakukan, dia pastikan bahwa karena manusia ini, itulah kita ini terlampau bersandar kepada penglihatan. Thomas, ya, kalau benar itu engkau Tuhan, tunjukkan kepada saya. Dan Tuhan, peganglah tanganku, ya, lihatlah ya bekas paku dan sebagainya. Jadi perlu ada tanda, dan ini adalah satu langkah beyond the mile yang Tuhan berikan kepada mereka untuk sentiasa diperingatkan bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Itu adalah implikasi daripada tanda tersebut, dan setiap kali kita melihat kepada tanda pelangi ini, kita akan diperingatkan ya bahwa Tuhan sudah pun menghukum dunia ini, tetapi Dia telah memelihara, Dia telah menyelamatkan sekumpulan ya manusia, umat yang menjadi generasi seterusnya sehingga kepada kita pada masa ini. Bayangkan jika Tuhan harus menyelesaikan masalah dosa pada masa itu, seperti soalan yang pertama tadi, mungkin tidak ada kita ya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan dalam rencana yang begitu unik, yang begitu indah, walaupun sangat sukar untuk dimengerti dan difahami, tetapi kita pada masa ini berpeluang untuk mengenal Nuh, untuk mengetahui Nuh, ceritanya, dan bagaimana Tuhan menggenapi janji-janji itu bukan saja pada Nuh tetapi generasi-generasi yang seterusnya. Saya sangat tertarik dengan karakter sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nuh, seperti yang disebutkan dalam Alkitab ini. Dia bergaul dengan Tuhan, dan saya percaya itu merupakan satu karakter yang saya percaya begitu harus ditonjolkan. Orang yang bergaul dengan Tuhan ataupun berjalan dengan Tuhan seperti Henokh ya. Pada akhirnya Henokh diselamatkan ataupun diangkat Tuhan tanpa perlu melalui zaman Nuh yang penuh dengan dosa-dosa itu. Jadi kunci untuk mengekalkan kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar, kehidupan yang mendapat rahmat, kasih karunia dan menyenangkan bagi Tuhan itu adalah apabila kita boleh bergaul, memiliki persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan. Dan itu adalah kunci kepada kehidupan yang saleh dan akan digenapi janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor Brian. Tuhan menggunakan Nuh, melakukan perjanjian dengan Nuh, dengan Abraham dan beberapa orang lagi. Apakah Tuhan mampu lakukan semua ini tanpa melakukan perjanjian dengan orang-orang ataupun tokoh-tokoh Alkitab ini? Bagaimana Dr. Gerard? Saya pikir Tuhan mau melibatkan manusia di sini. Sebab manusia lah yang hidup di dunia ini, dan Tuhan mau melibatkan itu, dan rencana Tuhan di masa hadapan bahwa anak itu akan diutus untuk menjadi sebahagian daripada kita, supaya dengan cara itu Tuhan boleh menjawab klaim iblis yang menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak
tidak mengasihi manusia. Itu tuduhan Tuhan, iblis kepada Tuhan. Kamu kita boleh lihat dalam Kejadian 3 juga. Kita boleh lihat itu dalam Wahyu juga. Dan dia mau melibatkan manusia itu yang ada di dunia ini, dan dia mengetahui, dia melihat. Noah dipanggil tamim, tetapi tidak bercela. Abraham juga seperti itu. Yakub, keturunan dia yang lain. Menarik cara dia mengatakan itu, sebab nanti the finality ataupun kepenuhan kegenapan perjanjian itu adalah dalam Yesus yang kita panggil anak domba Allah yang tidak bercela. Saya suka apabila kita melihat kepada semua perjanjian-perjanjian ini, dan ada satu perkataan yang Pastor Brian sebut tadi, memelihara. Bila saya berfikir itu, dalam setiap bahagian perjanjian yang berlaku di sini, kita melihat bahwa ada bahaya perjanjian itu yang kita panggil covenant jeopardy, ataupun bahaya perjanjian. Dan kalau Tuhan tidak masuk campur tangan di dalam itu, maka keturunan perempuan itu tidak terpelihara, dan Mesias tidak akan datang. Jadi Tuhan menjaga itu sampailah kepada Yesus. Saya suka juga dengan di perjanjian yang Allah lakukan buat yang dengan Noah, tetapi juga dikatakan dengan semua makhluk di bumi. So kalau sebentar tadi Pastor Dr. Gerard mengatakan bahwa Tuhan mau melibatkan manusia, karena itu perjanjian itu diberikan kepada manusia, karena dia mau melibatkan manusia. Apakah perjanjian itu ada kemungkinan masih Tuhan berikan kepada manusia zaman kita sekarang? Iya. Pada hari ini kita di dalam yang kita panggil perjanjian baru, the new covenant, dan itu sudah dipenuhi dalam Kristus Yesus, dan barang siapa menerima Kristus, kita berada di dalam perjanjian. Tuhan. Jadi perjanjian itu kita ada umat-umat Tuhan dengan Bapa, dengan Tuhan. Kita umat-umat Tuhan dengan Tuhan, dan Yesus itu adalah domba perjanjian. Perjanjian itu sendiri, semualah yang kita sebut mengenai perjanjian, dialah hukum itu, hukum perjanjian itu, dialah juga tanda perjanjian itu, dialah juga domba perjanjian itu, dialah semua di sana. Jadi, dan dia juga guarantor, penjamin. Kalau dalam urusan sewa beli kereta, ada penjamin. Kalau tidak dapat dibayar, penjamin yang kena dicari. Saya bayar saja. So, bila kita menerima Yesus, maksudnya kita menerima perjanjian itu dalam keselamatan. So, saudara-saudari, kita sudah jelas dengan jawaban tadi bahwa kita juga termasuk di dalam perjanjian itu di zaman ini sekarang. Karena mungkin ada yang tertanya-tanya, orang zaman perjanjian lama saja itu yang terlibat. So, kita sudah jelas sebentar tadi dengan jawaban yang diberikan oleh Dr. Gerard. Nah, lagi kembali ada terbaca soalan di sini mengenai Kejadian 6 ayat 6. Apabila Tuhan mengatakan, saya baca Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, perkataan menyesal dan juga memilukan hatinya, apakah penyesalan Tuhan menunjukkan bahwa dia boleh melakukan kesalahan? Nah, ini juga satu soalan, saya ingat soalan kontroversi juga. Karena dikatakan dosa itu bukan berasal daripada bumi. Dosa itu berasal daripada surga. So, apakah Tuhan juga ada kebolehan ataupun menunjukkan bahwa dia boleh melakukan kesalahan? Saya rasa ini soalan yang kontroversi dan harus kita tahu jawabannya. Saya serahkan buka kepada para panel, siapa saja yang bersedia. Saya coba tambah kekeliruan itu. Karena ada beberapa ciri yang kita lihat pada Tuhan ini seakan-akan dia memiliki sifat kemanusiaan yang konotasinya agak negatif. Contohnya penyesalan.
Yes. Nah, penyesalan itu dilakukan ketika seseorang telah melakukan kesilapan. Dia sadar akan kesalahannya, kesilapannya, dan dia menyesal. Dan dia membuat ketetapan untuk kembali ke pangkal jalan. Ya. Satu lagi sifat yang digunakan Alkitab, Pastor Gerard akan beritahu apakah root wordnya ya, supaya kita lebih paham, adalah perasaan cemburu. Ya. Pada waktu hukum itu diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, aku adalah Allah yang cemburu. Dan kalau kita perhatikan konsep kecemburuan ini, seakan-akan kita hilang kepercayaan. Kita tidak dapat percaya kepada seseorang itu untuk mengekalkan covenant atau perjanjian. Ya, jadi kita rasa begitu ragu-ragu, kita rasa mudah untuk tidak percaya dia akan mengkhianati perjanjian kita. Jadi kita rasa cemburu. Ya, jadi ini antaranya, banyak lagi yang boleh menambah kekeliruan kita. Yang kalau kita lihat melalui kanta manusiawi, kita membandingkan sifat-sifat tersebut dengan sifat kemanusiaan kita yang didorong oleh dosa. Jadi bertambah keliru kita ini sekarang. Saya pun keliru. Cuma ini dalam ini mungkin kita harus melihat ya dalam yang kita panggil naratif literary, ataupun teknik membaca naratif dalam Perjanjian Lama. Salah satunya adalah penulis-penulis Perjanjian Lama menggunakan apa yang kita panggil bagus ya, terus describe dia punya mereka menggunakan aspek kemanusiaan, ciri-ciri kemanusiaan untuk menggambarkan siapa Tuhan. So apa yang kita panggil anthropomorphic. Besar itu, makin mengelirukan. But saya pikir kita tinggalkan perkataan itu. Kita lihat kepada bahwa kita melihat seperti perkataan cemburu. Oke, itu adalah satu istilah yang difahami oleh manusia, sebab penulis itu menggunakan istilah yang difahami oleh manusia, menggunakan ini untuk menggambarkan Tuhan. Tetapi pada masa yang sama dia tidak memberikan konotasi manusia kepada sifat Allah, bukan itu. Dia cuma menggunakan perkataan itu. Sama juga dengan menyesal di sini. Kalau kita melihat dalam konotasi manusia, makanya kita melakukan kesilapan. Tuhan melakukan kesilapan, tetapi tidak. Musa menggunakan teknik di sini yang mengatakan bahwa Tuhan menyesal bukan dalam konotasi manusia, tetapi dalam arti kata di mana Tuhan, first of all, dia adalah Tuhan yang apa yang kita panggil sovereign Lord, berdaulat. Berdaulat dan mempunyai kuasa mutlak dan sebagainya. Tapi yang kedua juga kita lihat bahwa walaupun Tuhan dalam kekuasaan mutlak itu, dia memberikan kuasa memilih ataupun the power of choice kepada manusia, will power, sehingga mereka membuat pilihan-pilihan tertentu di sini. Tapi kita sudah memahami lagi dari Kejadian 3 di mana kuasa daripada keturunan ular itu mempunyai kesan terhadap generasi manusia, sehingga pilihan-pilihan mereka itu sentiasa cenderung kepada kejahatan. Dan bila kejahatan itu terkumpul, dia seperti ibarah. Kamu sebut tadi mengenai luka yang tidak disembuh itu. Seperti itulah, bila dikumpul luka itu bukan menjadi kecil, tapi kena macam dihiris sedikit, tapi dia akan menjadi besar dan hingga kehilangan anggota di sana. Wow, rupanya. Jadi Tuhan menyesal bukan disebabkan dia membuat kesilapan, tetapi dia mempunyai konotasi di mana kekesalan dia itu terhadap pilihan-pilihan manusia yang menjurus kepada kejahatan. Amin. Terima kasih Dr. Gerard atas penjelasan itu. Karena saya concern juga orang mengatakan kalau Tuhan menyesal, maksudnya Tuhan juga ada kebolehan untuk melakukan kesalahan. Dan saya secara pribadi bersyukur dengan program ini, ya, dengan soalan-soalan seperti itu yang saya rasa kita kena ketahui juga, ya, kita ada
expert di sini yang membantu kita untuk memahami dengan lebih baik, terutamanya sekali firman-firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih para panel ya sudah bersama-sama dengan saya di dalam program Randau Kehidupan episode yang ketiga. Dan saya mau bagi sedikit ringkasan sebelum kita menutup Randau episode kali ini. Ya, kita lihat bahwa Nuh merespon kepada perjanjian Tuhan dengan menyerahkan hidup dia kepada Tuhan dan juga membuka hati dia untuk kasih Tuhan. Dan batra itu merupakan simbol komitmen Nuh untuk mendukung perjanjian yang telah disepakati. Dan Tuhan memberi ganjaran kepadanya dengan menyelamat keluarganya daripada penghakiman akhir dunia sebelum air bah. Dan saya rasa Nuh adalah contoh yang terbaik bagaimana kehidupan Nuh dikelilingi oleh orang-orang yang memberontak, dan saya percaya kita juga boleh dikatakan hidup dalam keadaan seperti itu. Masih ramai lagi orang di sekeliling yang bukan hanya tidak mengenal Tuhan, tetapi ya memilih untuk memberontak. Dan apa yang kita perlu lakukan untuk selamat, untuk sampai kepada tempat yang sudah disediakan oleh Yesus, kita kena hidup lebih setia, kena hidup lebih berhati-hati dengan membiarkan hidup kita di dalam ataupun mempunyai pergaulan yang akrab dengan Tuhan sendiri. Terima kasih para panel, dan kami berharap para viewer juga mendapat sesuatu daripada perbincangan kali ini. Dan jangan lupa bertemu dengan kami sekali lagi di episode yang akan datang. Episode yang akan datang kita akan membahas tentang perjanjian kekal. Masih lagi di dalam hal perjanjian. So kita akan lanjut mengenai perjanjian di episode yang akan datang. Untuk menutup Randau kali ini, kita minta Pastor Minson untuk pimpin dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang maha berkuasa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami berbincang dalam Randau ini. Dan terima kasih juga Tuhan Engkau memberikan kami kebijaksanaan dari surga, sehingga kami mendapatkan pencerahan-pencerahan yang luar biasa untuk kami dapat mengetahui hal-hal yang kami ketahui, untuk membuat pemikiran kami lebih terbuka luas. Dan kami juga berdoa agar biwa kami di luar sana juga mendapat pandangan-pandangan yang baru di dalam program ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati Randau ini dan memberkati kami semua untuk mendapatkan idea-idea yang lebih bernas dan pencerahan yang lebih luar biasa. Oh Tuhan, terima kasih atas kebijaksanaan-Mu yang menuntun kami. Kami mohon dan persembahkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minson, terima kasih para panel, dan terima kasih juga kepada para viewer. Jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.